Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Handarini, SPDMAK selaku Ketua Sidang Skripsi, yang terhormat Ibu Dr. Eti Gundarawati MSIAK, dan Ibu Septi Nurmalita SEMAK selaku dosen penguji sidang skripsi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Karina Dwahyuni, mahasiswa S1 Akuntansi 2019. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Igusti Ketut Agung Ulukui, SEMIC AKCA, ASEAN CPA, dan Bapak Dr. Ayatullah Meka Musyafi, SEAK MAK, selaku dosen pembimbing 1 dan 2. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, dan Leverage terhadap Manajemen Laba. Pertama, dimulai dari latar belakang, yaitu laporan keuangan harus disusun sesuai PSAK nomor 1 agar menghasilkan informasi yang relevan, andal dapat dibandingkan, diverifikasi, tepat waktu, dan juga mudah dipahami. Laba ini merupakan salah satu informasi yang paling diperhatikan dalam laporan keuangan dan menjadi indikator utama kinerja dari manajemen. Informasi laba ini nantinya digunakan oleh investor ataupun pemegang saham untuk menilai prospek dan kondisi keuangan dari perusahaan tersebut. Tingginya perhatian terhadap laba dapat mendorong manajemen melakukan manajemen laba atau mengelolanya untuk memenuhi kepentingan tertentu. Manajemen laba itu sendiri merupakan upaya manajemen mengelola laba dengan memanfaatkan fleksibilitas dalam metode akuntansi. Tujuannya adalah untuk menciptakan citra positif atas kinerja keuangan perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi para stakeholder. Praktik manajemen laba masih menjadi isu penting dalam pelaporan keuangan. Di Indonesia sendiri terdapat fenomena yang terkait dengan praktik manajemen laba. Eh, Salah satunya adalah fenomena Big Data Accounting, salah satu bentuk manajemen laba yang dilakukan oleh PT DFI Retail Nusantara Tbk atau HERO, yaitu melakukan restrukturasi bisnis giant atau investasi bisnis supermarket dan hanya fokus untuk pengembangan bisnis Guardian dan IKEA di Indonesia. Di mana tekanan restrukturisasi ini menimbulkan kos yang besar sehingga membebankan kerugian sekaligus pada satu periode agar kinerja perusahaan di periode selanjutnya itu terlihat lebih baik. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat inkonsistensi terhadap pengaruh variabel profitabilitas, sales growth, dan leverage terhadap manajemen laba sehingga perlu diuji kembali. Sementara itu, novelty atau upaya pembaruan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan data pada tahun 2001-2024 terbaru pada sektor konsumsi barang primer atau konsumen non-cyclicals, dan juga menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan untuk mengurangi atau membatasi pengaruh di luar dari variabel yang diteliti sehingga menjaga untuk menjaga konsistensi hubungan antara variabel terikat dan juga variabel bebas. Pertanyaan dan tujuan penelitian yaitu diantaranya apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap manajemen laba? Apakah sales growth memiliki pengaruh terhadap manajemen laba? Apakah leverage memiliki pengaruh terhadap manajemen laba? Sementara tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, sales growth, dan leverage terhadap manajemen laba. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Di antaranya, manfaat teoritis yaitu menambah wawasan di bidang akuntansi, khususnya hubungan antara profitabilitas, sales growth, dan leverage terhadap manajemen laba, mendukung penggunaan teori agensi dan akuntansi positif dalam menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba, menambah sumber literatur, dan membuktikan atau mengkonfirmasi kembali penelitian terdahulu yang menguji pengaruh variabel yang masih belum konsisten. Manfaat praktisnya itu yang pertama ada bagi regulator sebagai bahan pertimbangan dalam mengawasi kegiatan, bagi investor itu membantu untuk memperoleh informasi untuk mengurangi resiko sebelum mengambil keputusan investasi, dan untuk perusahaan itu bisa menjadi acuan bagi manajemen dalam mengevaluasi kebijakan yang tepat dalam mengelola laba. Selanjutnya, teori pendukung pada penelitian ini yang pertama adalah teori agensi. Teori agensi adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik modal dan manajemen yang ditugaskan untuk mengelola bisnis. Prinsip dan agen ini memiliki kepentingan yang berbeda. Agen cenderung memaksimalkan kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan tujuan prinsipal atau pemilik. Sementara manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pemilik.
Ini dinamakan asimetri informasi, di mana ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen memberikan peluang bagi manajemen untuk bertindak oportunistik. Dalam hal ini juga memungkinkan manajemen memengaruhi penyajian laporan pada laporan keuangan. Salah satu bentuknya yaitu manajemen laba. Jadi manajemen laba merupakan konsekuensi dari konflik kepentingan dan asimetri informasi antara prinsipal dan juga agen. Yang kedua adalah teori akuntansi positif, yaitu konsep yang mengarahkan alasan yang melatar belakangi perusahaan dalam mengambil kebijakan metode akuntansi tertentu sesuai dengan keadaan dan kepentingan perusahaan. Pendekatannya itu muncul melalui 3 hipotesis. Yang pertama ada bonus plan hipotesis, yang kedua debt covenant hipotesis, dan yang ketiga political cost hipotesis. Dasar pada teori ini adalah manajemen dan pemilik saham bertindak untuk memaksimalkan kepentingan atau manfaat pribadi yang akan diperoleh. Konsep variabel, yang pertama ada variabel manajemen laba, ya adalah tindakan yang dilakukan manajer untuk mengelola, menutup, atau menunda informasi keuangan agar laba yang dilaporkan sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Bentuknya bisa dapat menaikkan, menurunkan, ataupun meratakan laba perusahaan. Dalam praktiknya, pihak eksternal atau termasuk investor dan kreditur akan dirugikan karena informasi tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Lalu, variabel profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik berasal dari aset, penjualan maupun modalnya. Laba yang dihasilkan atas penjualan maupun investasi perusahaan menggambarkan efektivitas dan efisiensi yang telah dikelola oleh manajemen, sehingga laba perusahaan akan dikelola dengan optimal. Hal inilah yang mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba. Selanjutnya, variabel sales growth atau pertumbuhan penjualan, yaitu ukuran seberapa besar peningkatan atau penurunan penjualan dari satu periode ke periode berikutnya. Penjualan yang meningkat, adanya indikasi bahwa terjadi juga peningkatan laba karena penjualan merupakan sumber utama pendapatan dari perusahaan. Tingkat penjualan yang tinggi dan stabil artinya perusahaan mampu menjalankan operasional sehingga akan menunjang keberlangsungan usaha. Variabel leverage yaitu tingkat penggunaan utang dalam membiayai aset atau modalnya. Pengukuran leverage sebagai indikator untuk memperkirakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang atau tingkat jaminan yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki nilai utang tinggi akan menimbulkan peningkatan pada beban biaya dan juga akan meningkatkan resiko. Akan tetapi, di sisi lain perusahaan juga menggunakan utang sebagai sumber pendanaan dalam pengembangan bisnis jika mampu dikelola dengan baik. Selanjutnya ada variabel ukuran perusahaan, yaitu skala untuk melihat besar atau kecilnya suatu perusahaan. Kriterianya bisa dari total aset, nilai pasar, total penjualan, dan lain-lain. Apabila perusahaan memiliki jumlah aset yang besar, maka dikatakan ukuran perusahaan tersebut juga semakin besar. Apabila kepemilikan total aset ini akan menunjukkan tersedianya modal yang signifikan, sementara penjualan yang tinggi mencerminkan adanya perputaran dana yang besar, sehingga dapat meningkatkan kapitalisasi perusahaan di pasar. Selanjutnya penelitian terdahulu yang utama diambil adalah penelitian Apriyadi tahun 2022, penelitian Chandra dan Fong 2021, penelitian Justisia dan Setiarin 2002, penelitian Adisyuti dan Kafit 2002, dan penelitian Wiwi dan Rizky tahun 2024. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah profitabilitas mencerminkan hipotesis pertama adalah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Profitabilitas ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga manajer akan meraih tingkat laba tertentu yang didorong oleh teori akuntansi positif sesuai dengan kepentingannya. Jika profitabilitas tinggi, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba, yaitu ketika profitabilitasnya tinggi, manajer akan melakukan manajemen laba untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dari investor. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen laba adalah ketika nilai profitabilitas rendah, maka manajer melakukan manajemen laba untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang baik agar tetap kompetitif. Selanjutnya, hipotesis yang kedua yaitu sales growth berpengaruh terhadap manajemen laba. Pertumbuhan penjualan mencerminkan kemampuan perusahaan
dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja operasionalnya. Penelitian terdahulu yang menunjukkan sales growth berpengaruh positif terhadap manajemen laba, yaitu jika sales growth naik, perusahaan akan melakukan manajemen laba untuk menjaga laba agar tetap konsisten. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan sales growth berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, yaitu jika sales growth-nya turun, maka manajemen laba akan naik karena perusahaan menghadapi tekanan terkait keberlangsungan usaha, sehingga akan mendorong melakukan manajemen laba untuk menunjukkan kondisi perusahaan tetap baik. Untuk itu, hipotesis yang kedua yaitu sales growth berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang ketiga yaitu leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Leverage itu mencerminkan seberapa besar perusahaan bergantung pada dana eksternal atau kreditur dalam membiayai aset atau modalnya. Leverage tinggi artinya perusahaan menghadapi resiko pelanggaran perjanjian utang sehingga melakukan manajemen laba agar terlihat mampu memenuhi kewajibannya. Leverage yang tinggi menunjukkan kesempatan perusahaan melakukan manajemen laba. Jika nilai leverage tinggi, kesempatan perusahaan melakukan manajemen laba itu akan turun karena meningkatnya pengawasan dari kreditur agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban utangnya. Rangka konseptual dapat digambarkan pada gambar berikut. Selanjutnya ada metode penelitian unit analisis. Yang pertama, penelitian ini merupakan kuantitatif, data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan perusahaan. Objeknya adalah perusahaan yang bergerak di sektor barang konsumen primer tahun 2021 hingga 2024. Populasinya yaitu berjumlah sebanyak 114 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan teknik purposive sampling yang didapatkan sebanyak 62 perusahaan dalam 4 tahun periode pengamatan, sehingga jumlah observasinya sebesar 248. Selanjutnya data akan diolah menggunakan aplikasi Ifuse 13. Operasionalisasi variabel manajemen laba yaitu dihitung menggunakan discretionary accrual dengan modified John model. Asumsinya adalah apabila nilai discretionary accrual-nya tinggi, artinya manajemen melakukan manajemen laba yang semakin tinggi pada laporan keuangannya. Ada 4 tahapan, yaitu mencari total accrual terlebih dahulu, ada selanjutnya menentukan persamaan regresi, selanjutnya akan menemukan nilai non discretionary accrual, dan terakhir adalah perhitungan discretionary accrual, yaitu total accrual tahun T dibagi aset tahun T-1 dikurang non discretionary accrual tahun T. Sedangkan variabel profitabilitas diukur menggunakan proxy return on asset atau ROA yang juga telah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Sedangkan variabel sales growth diukur menggunakan rumus penjualan bersih tahun ini dikurangi penjualan bersih tahun sebelumnya dibagi penjualan bersih tahun ini. Selanjutnya variabel leverage diukur menggunakan proxy debt to equity ratio atau DER. Rumusnya adalah total utang dibagi dengan total ekuitas. Sementara ukuran perusahaan dihitung menggunakan rumus atau proxy logaritma dari total aset. Selanjutnya teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel. Data panel merupakan kombinasi dari data time series dan cross section. Yang pertama akan menampilkan statistik deskriptif. Yang kedua ada melakukan uji model regresi data panel. Yang ketiga adalah menguji asumsi klasik pada model yang terpilih. Selanjutnya memasuki hasil dalam penelitian ini. Yang pertama adalah deskripsi data. Tabel berikut merupakan distribusi sampel akhir yang memenuhi kriteria sampel. Pertama adalah sejumlah 62 perusahaan dengan 248 data observasi. Namun saat mengolah data asli ini, saat melakukan uji normalitas, terdapat masalah bahwa data tersebut tidak normal sehingga dilakukan deteksi outlier. Hasilnya ditemukan sebanyak 10 data yang termasuk data outlier, sehingga observasi akhir yang diperoleh sebanyak 238 data observasi. Selanjutnya, analisis statistik deskriptif.
Dalam penelitian ini juga menyajikan alat statistik deskriptif, yaitu gambaran umum mengenai karakteristik dan dari data penelitian, meliputi rata-rata, median, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari semua variabel. Yang pertama kita bahas variabel IM atau manajemen laba. Variabel ini memiliki rata-rata sebesar 0,010 0,0108 atau 1,08%, menunjukkan bahwa secara keseluruhan perusahaan dalam sampel memiliki tingkat praktik manajemen laba yang relatif rendah. Nilai IM mendekati 0 artinya bahwa perusahaan dalam sampel ini tidak menunjukkan kecenderungan kuat untuk melakukan peningkatan ataupun penurunan laba secara agresif. Sementara nilai minimum adalah minus 0,2318 yang mengindikasikan praktik manajemen laba dengan pola income decreasing atau perusahaan cenderung menurunkan laba. Sementara nilai maksimum diperoleh 0,4796. Artinya perusahaan melakukan praktik manajemen laba dengan pola income increasing atau meningkatkan laba yang dilaporkan. Sementara standar deviasi dihasilkan sebanyak 0,0852 lebih besar daripada nilai rata-rata, yaitu 0,0108, yang mengindikasikan bahwa hasil tersebut menunjukkan tingkat penyebaran data yang tinggi sehingga nilai variabel manajemen laba cukup bervariasi. Yang variabel kedua adalah profitabilitas yang diukur dengan return on asset. Memiliki nilai rata-rata yang didapatkan sebanyak 0,0905 atau 9,06%. Artinya bahwa secara keseluruhan perusahaan yang mampu menghasilkan laba dari total aset sebesar 9,06%. Ini dapat diasumsikan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan asetnya masih pada tingkat yang rendah. Nilai minimum didapatkan sebesar 0,0011 atau 0,11%, yang diartikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan menghasilkan laba yang paling rendah. Nilai maksimum sebesar 0,3428 menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kemampuan menghasilkan laba yang paling tinggi dari aset yang dimilikinya dalam perusahaan yang diteliti. Sementara nilai standar deviasi sebesar 0,0665 lebih kecil daripada nilai rata-rata 0,0905, yang menunjukkan bahwa penyebaran data variabel profitabilitas relatif rendah dan artinya data cukup homogen. Variabel sales growth yaitu memiliki nilai rata-rata 0,1003, artinya bahwa secara keseluruhan perusahaan dalam sampel mengalami pertumbuhan penjualan sebesar 10,03%. Nilai maksimum didapatkan 0,556 dan nilai minimum yaitu pada minus 0,7418%. Angka negatif ini menunjukkan bahwa perusahaan ini mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Standar deviasi menunjukkan hasil 0,1636 lebih besar daripada 0,1003 nilai rata-rata, yang menunjukkan bahwa tingkat penyebaran data variabel sales growth relatif tinggi sehingga data yang memiliki variasi yang cukup besar. Selanjutnya variabel leverage memiliki rata-rata 0,8544, yang diartikan bahwa rata-rata tingkat penggunaan utang oleh perusahaan yang diobservasi sangat besar, yaitu sebanyak 85,44%. Nilai minimum didapatkan sebanyak minus 2,1981. Nilai negatif ini berasal dari nilai modal yang minus sehingga disebut juga dengan defisiensi modal. Karena total utang perusahaan ini lebih besar daripada total aset, maka dalam neraca atau posisi keuangan nilai modalnya menjadi negatif. Nilai maksimum didapatkan 0, nilai maksimum didapatkan sebesar 6,4659, sementara standar deviasi sebesar 1,0051 yang lebih besar daripada nilai rata-rata,
yang menunjukkan bahwa tingkat penyebaran datanya cukup tinggi sehingga variabel leverage sangat bervariasi. Sedangkan variabel ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 29,06. Nilai minimum yang didapatkan sebesar 24,45 atau setara dengan aset 41.756.444.000. Nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang paling kecil dalam sampel penelitian. Sementara nilai maksimum yaitu sebesar 32,93% yang menunjukkan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan dengan ukuran paling besar dalam sampel. Sementara standar deviasi menunjukkan bahwa kurang dari nilai rata-rata. Artinya perusahaan tersebut artinya variasi ukuran perusahaan relatif rendah dan data juga cenderung homogen. Selanjutnya setelah dijelaskan tentang analisis statistik deskriptif, yaitu selanjutnya uji pemilihan model. Untuk memilih model regresi data panel menggunakan data observasi yang telah di-outlier, yaitu sebanyak 238 data dengan 62 perusahaan. Uji yang pertama yaitu uji Chow. Berdasarkan tabel berikut, bahwa profitabilitas memiliki nilai 0,0000 kurang dari 0,05. Hal ini artinya bahwa model yang terpilih adalah fixed effect model sehingga diperlukan pengujian lanjutan yaitu uji Hausman. Sementara sudah dilakukan uji Hausman yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0005. Hal ini diartikan bahwa model yang terpilih adalah fixed effect model atau FEM sehingga tidak perlu dilakukan uji lanjutan yaitu uji Lagrange multiplier. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fixed effect model. Uji normalitas sebelum outlier menunjukkan nilai probabilitas kurang dari 0,000 yang tidak memenuhi syarat data tersebut terdistribusi normal sehingga dilakukan deteksi outlier menggunakan nilai standardized residual atau z-resid yang mana jika ditemukan semakin jauh dari nilai residu, jika semakin jauh dari 0 maka kemungkinan observasi tersebut merupakan data outlier. Data outlier apabila memiliki nilai standardized residual lebih dari 2,5 atau kurang dari minus 2,5 yang ditemukan sebanyak 10 data outlier sehingga total observasi menjadi 238 observasi dan dilakukan uji normalitas kembali sehingga didapatkan hasil nilai probability 0,1906 yang sudah memenuhi asumsi data ini terdistribusi normal. Selanjutnya dalam uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa semua nilai korelasi parsial tersebut memperoleh nilai kurang dari 0,80. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi masalah multikol. Lalu selanjutnya ada uji heteroskedastisitas yang diukur menggunakan nilai absolut residual. Masing-masing variabel independen menunjukkan nilai probabilitas yang lebih besar daripada 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya didapatkan persamaan regresi yaitu Y atau IM sama dengan minus 2,3807 ditambah 0,1788 dikali ROA dikurang 0,0845 dikali sales growth ditambah 0,0081 dikali debt equity ratio ditambah 0,0816 size ditambah error. Nilai konstanta sebesar minus 2,3807 artinya jika variabel dependen dengan kontrol adalah 0 maka nilai manajemen laba itu sendiri adalah minus 2,3807. Sedangkan koefisien beta variabel ROA bernilai positif yaitu sebesar 0,1788. Artinya saat ROA meningkat sebesar 1 satuan maka manajemen laba akan meningkat sebesar 0,1788.
Sedangkan variabel sales growth memiliki koefisien negatif, artinya jika sales growth meningkat sebesar 1 satuan, maka IM akan menurun sebesar 0,0845. Selanjutnya, variabel leverage yang bernilai positif, artinya saat leverage meningkat sebesar 1 satuan, maka manajemen laba akan meningkat sebesar 0,0081. Sedangkan variabel kontrol ukuran perusahaan memiliki koefisien yang bernilai positif, yaitu 0,0816. Artinya saat ukuran perusahaan meningkat sebesar 1 satuan, maka manajemen laba akan meningkat sebesar 0,0816. Berdasarkan hasil regresi dengan model terpilih, yaitu fixed effect model, ditemukan bahwa nilai probability dari ROA, sales growth rate, dan size ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh. Yaitu uji hipotesis secara parsial menemukan bahwa hipotesis pertama ditolak karena nilai probability ROA sebesar 0,2083 yang lebih besar daripada 0,05, sehingga hipotesis ini yang pertama ditolak. Sedangkan hipotesis kedua, yaitu sales growth memiliki nilai probability sebesar 0,0005, lebih kecil daripada 0,05, artinya H2 diterima. Sedangkan nilai debt to equity ratio atau leverage memiliki nilai probability 0,4354. Artinya hipotesis ketiga itu ditolak karena lebih besar daripada 0,05. Sedangkan variabel ukuran perusahaan memiliki nilai probability 0,0002 yang lebih kecil daripada 0,05, berarti ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Sementara nilai uji koefisien regresi atau R-square menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,5162 atau 51,62%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 51,62% adalah faktor yang mempengaruhi manajemen laba, dapat dijelaskan oleh variabel ROA, sales growth, leverage, dan juga size. Sementara uji F atau signifikansi simultan menunjukkan bahwa nilai probability F statistik yaitu sebesar 0,000, di mana kurang dari 0,05, artinya model dianggap layak untuk menjelaskan data. Pembahasannya yaitu yang pertama, profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba, di mana satu ini ditolak, yaitu profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Artinya tinggi rendahnya profitabilitas bukan menjadi faktor utama yang menentukan praktik manajemen laba dalam perusahaan sampel. Hasil ini belum mampu mendukung teori agensi yang menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara agen dan pemilik dapat mendorong manajer melakukan manajemen laba. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa sales growth berpengaruh terhadap manajemen laba, yaitu diterima. Hasilnya, sales growth berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dengan arah hubungan yang negatif. Hasil ini didukung oleh teori agensi bahwa adanya perbedaan tujuan antara manajer dan pemilik mendorong kesempatan bagi manajemen bertindak oportunistik. Sehingga saat perusahaan mampu mencapai pertumbuhan penjualan yang tinggi atau sesuai target, kinerja operasional berjalan baik sehingga tekanan yang dihadapi manajemen akan berkurang. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sales growth berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Selanjutnya, hipotesis yang ketiga yaitu leverage berpengaruh terhadap manajemen laba, yang menunjukkan hasil bahwa hipotesis ditolak. Leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, karena tinggi atau rendahnya leverage tidak mempengaruhi kecenderungan manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba. Kondisi ini terjadi karena sebagian perusahaan mampu memenuhi kewajiban utang tanpa harus mengelola laba, dan juga kreditur mengandalkan analisis menyeluruh terhadap kondisi keuangan daripada hanya berfokus pada laba perusahaan. Sementara variabel kontrol menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba dengan arah hubungan yang positif. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah yang pertama, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
Yang kedua adalah sales growth berpengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif terhadap manajemen laba. Yang ketiga, leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang keempat, bahwa sebagian besar perusahaan merupakan perusahaan yang berukuran cukup besar, dan juga hasil ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dengan arah hubungan yang positif. Implikasi pada penelitian ini, yang pertama ada implikasi teoritis yang menunjukkan bahwa sales growth merupakan faktor yang lebih mampu menjelaskan praktik manajemen laba yang diperkuat oleh teori agensi sebagai grand theory, yang menyatakan bahwa kondisi operasional perusahaan dapat mempengaruhi perilaku oportunis manajemen. Yang kedua adalah implikasi praktis yang dapat ditujukan bagi perusahaan bahwa harus lebih memperhatikan kualitas pertumbuhan penjualan sebagai indikator yang dapat mempengaruhi persepsi para pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan bagi investor dan kreditur, bahwa pertumbuhan penjualan merupakan salah satu informasi yang perlu dianalisis dalam laporan keuangan ketika menilai kualitas laba perusahaan. Investor tidak hanya perlu memperhatikan tingkat laba, tetapi juga mengevaluasi apakah pertumbuhan penjualan diikuti dengan peningkatan kualitas kinerja perusahaan. Adapun keterbatasan penelitian adalah jumlah periode dan objek penelitian ini cukup terbatas, dan kondisi ini menyebabkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh sektor perusahaan atau dalam periode yang berbeda. Yang kedua adalah hasil uji koefisien determinasi kemampuan keempat variabel ini dalam menjelaskan manajemen laba hanya sebesar 51,62%. Artinya, masih terdapat faktor-faktor lain di luar model yang diteliti yang diduga memiliki pengaruh lebih besar terhadap manajemen laba sebesar 48,38%. Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yaitu menambahkan variabel lain, baik variabel keuangan ataupun variabel non-keuangan seperti mekanisme corporate governance, kualitas audit, struktur kepemilikan, arus kas operasi, dan variabel non-keuangan lainnya. Yang terakhir adalah menambahkan sektor lain yang ada di B, ataupun jika ingin kembali meneliti pada sektor consumer non-cyclicals, peneliti dapat menambahkan periode pengamatan sehingga periode dapat diambil lebih banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.